Ya, kalau orang spiritual asli bicara hal-hal kayak gitu, hati-hati. Nggak asal ngoceh begitu manggil. Yang kita tahu, penguasa dari daratan sampai utara sana di Pulau Jawa, itu selatan. Spiritual yang asli sepakat. Pasti itu. Penguasa alam goib ya selatan. Sepanjang mana tuh? Ya segitiga bermuda juga. Aslinya kayak kita di dunia manusia, Amerika lah negara adik kuasa. Tapi kalau negara adik kuasanya goib, pantai selatan Pulau Jawa. Tadi Bobo menyebut jangan mengaku orang spiritual jika belum menguasai ilmu wujud ya. Maksudnya ilmu Itu standar. ya, maksudnya ilmu wujud itu apa, Bobo? Ya energi goib bisa dirasakan buat dia yang mau niat belajar, bukan hanya ngomong tok. Ya ingin ya itu kan suatu pembuktian. Iya. Yang tadinya ngeyel nggak akan ngeyel lagi kalau dia sudah merasakan. Nggak akan, tentunya kalau orang yang udah berspiritual, yang dulunya hidup dia liar, jadi punya aturan dalam hidup. Udah itu saja. Ya ilmu kan membawa ketenangan sih. Iya. Kalau ilmu membawa maksiat, ya pertanyaannya ilmu baik atau ilmu buruk? Ilmu putih pasti akan membuat akhlak manusia menjadi jejak. Nah, kalau ilmu sesat pasti membuat manusia gampang emosi itu. Belajar ilmu kok malah akhlaknya melenceng. Ya pertanyakan tuh ilmu benar atau tidak. Tapi sejatinya, ya misalkan guru itu aliran sesat, pasti akan menularkan ilmunya, nurunin ya aliran sesat. Jangan harap jadi baik. Jangan harap jadi dia bisa tenang dan damai. Yang ada emosi, gampang emosi. Sedangkan ajaran ilmu putih, difitnah pun yang tadi aku bilang, Iya, betul. hanya tersenyum. Itu saja. Fitnah kejam ya senyum. Bila perlu kan kayak tadi, untuk nambahin pahala komporin. Ada nggak fitnah yang lebih kejam? Nah, sekarang ini juga marak Bobo ya, guru-guru spiritual yang mengajarkan ajaran-ajaran instan ya. Menurut pendapat Bobo, bisa nggak orang ini belajar spiritual dengan cara instan? Nggak akan pernah bisa. Mustahil Semua harus ya? proses perjalanan Iya. hidup. Ya sama aja kayak kita baru belajar terbang. Bisa jadi ahli, pasti yang dihitung jam terbang. Itu saja logikanya. Kita harus berlogika. Walaupun spiritual, kita harus bisa berlogika secara akal sehat lah, dan bisa dinalar. Semua ilmu kegoiban membawa sanad keilmuan punya ciri khas terhadap alam. Ya seperti tadi yang saya bicarakan. Kalau Ratu Selatan yang asli, pasti ada vibrasi energi ke alam yang nyata langsung. Yang seperti tadi, angin tapi dilogikakan kita, nggak masuk akal. Angin cuma ada di hadapan kita toh. Kayak awal pasti bunyi kerincing-kerincing. Nah, situ yang awam-awam pasti kupingnya bisa dengar, walaupun nggak bisa lihat. Toleh untuk ngelihat, tapi bisa dirasakan, didengar, walaupun tidak bisa lihat wujud. Tapi kira-kira itu suatu keanehan tidak? Nah, yang namanya energi goib, pasti kita akan mengalami hal seperti itu, walaupun versinya beda. Kejanggalan harus ada. Tanpa ada kejanggalan, nonsen, bukan. Itu sajalah. Jika ada seseorang yang bisa memanggil Ratu Pantai Selatan, itu menurut Bobo fakta apa mitos itu?
Lagi-lagi. Emang manusia itu sopo? Betul. Sopo siro, sopo ingsun. Betul. Kok penak tenan ya? Tidak, kalau orang spiritual asli bicara hal-hal kayak gitu, hati-hati. Nggak asal ngoceh begitu manggil. Yang kita tahu, penguasa dari daratan sampai utara sana di Pulau Jawa itu selatan. Spiritual yang asli sepakat, pasti itu penguasa alam goib ya selatan. Sepanjang mana tuh ya segitiga bermuda juga. Aslinya kayak kita di dunia manusia, Amerika lah negara adik kuasa. Tapi kalau negara adik kuasanya goib, pantai selatan Pulau Jawa. Itu saja. Kok bisa manggil, kira-kira logika sehat kita, emang situ siapa raja goibnya tak? Ini yang lebih ekstrim lagi, Bobo. Saya pernah dengar ya, salah satu orang spiritual. Betul. Aku itu loh sering berhubungan intim dengan Kanjeng Ratu Selatan. Ya. Aku itu bojone, kadang sering saya dengar, berarti juga nggak bener itu ya. Pembuktiannya apa? Nah itu loh. Kan sering saya analoginya. Bisa ngomong, harus bisa membuktikan dong. Ya kalau tidak bisa membuktikan, tong kosong. Karena dia sendiri yang berasumsi. Sekarang asumsi dia dipertanyakan kebenarannya. Kira-kira kalau yang asli gampang tidak membuktikan? Enggak, kalau dia asli memang terhubung, kira-kira orang minta bukti bisa enggak? Enggak bisa kan. Itulah. Kalau sesepuh, bini sepuh akan hati-hati kalau ranah selatan. Tidak bisa dibuat main-main. Apalagi ngucap begini, nyebut namanya pun mikir. Karena itu ranah sakral lah, kategori. Ya kalau memang dia spiritual asli harusnya hafal. Yang kita sebut dia negara goib adik kuasanya ya, seluruh jagat, kerajaan goib. Berarti kerajaan Tuhan ada di mana? Nah, kalau bilang penguasanya selatan siapa? Nanti ujung-ujungnya ke Nabi Khidir. Nah, itu sejatinya. Itu sajalah. Bisa ketemu Nabi Khidir, bullshit. Seorang Nabi Musa aja harus susah payah. Lah kita siapa? Itu aja lah logika. Seorang Kanjeng Nabi susah payah untuk ketemu Nabi Khidir, apalagi manusia yang levelnya level akhlaknya yang bobrok, ya habis. Kalau melihat karakter Kanjeng Nabi Khidir ya habis. Dalam Quran aja tertulis. Kayak apa Nabi Khidir? Membunuh anak kecil. Tapi kan kita tidak lihat tabir di balik tabirnya. Hikmahnya apa? Kalau kita orang awam yang mengatakan, wah kejam. Apalagi ngelihat akhlak yang begitu, habislah. Lagi pula ya, tidak mudah. Orang awam ketemu, udah nggak masuk akal lah. Buat kita yang spiritual, kasepuan, bullshit sudah. Nah, menunjukkan dia punya ilmu aja, ayo. Pembuktian. Senang sekali ya. Tapi kalau sekedar komunikasi dengan Kanjeng Ratu Kidul itu memang benar bisa manusia. Memang terasana tah leluhurnya. Oh, gitu ya. Lagi pula berarti leluhurnya abdi dalamnya. Sehingga terhubung berarti manusia itu melanjutkan kembali sejarah leluhurnya sebagai abdi. Nah itu pun ketemu. Bukan asal sembarang sini gak mungkin. Pasti udah nunduk. Hati-hati. Itu saja logikanya.
Berarti kalau lo sembrono begitu, berarti lo rajanya dong. Lah hidup lo pengangguran. Gimana? Orang-orang selatan tidak ada yang susah. Terah-terah selatan. Kalau yang susah dipertanyakan, ilmunya untuk apa? Iya, iya. Untuk nyari, untuk sebuah rokok aja kok harus pembodohan seperti itu. Itu saja. Nah, orang berilmu kayak gini datang kan ngasih rokok tuh. Nggak susah tuh. Itu logika. Apa ya hidupku jadi ngemis-ngemis orang, bodohin orang? Enggak. Jujur saja sudah berkah kok. Itu sajalah. Paling kalau adu pembuktian nanti lebih kaget lagi. Yang aku turunin anakku yang masih umur berapa tahun? 7 tahun. Sudah ahli terapi pembuktian ya itu saja lah yang bermanfaat.